Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah haji qalbu rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita meneruskan subbab baru setelah kita memasuki bab 2 yang amanah-amanah anggota badan kita. Maka kita sekarang memasuki tentang bagaimana menjaga agar tidak terjadi maksiat hati. Al-qaulu fi ma'asil qalbi, yaitu hal yang membicarakan tentang maksiat-maksiat yang berkaitan dengan hati kita. Mari kita mulai. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'allahu bima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khisalul madhkuratu tahta hadits tarjamah dakhilatun tahtal qismits tsani. Jadi kita masih menjadi bagian dari apa yang telah disebutkan di atas. Alladzi wa istinabul ma'asi, yang merupakan bagaimana kita istinabil ma'asi, menjauhi perilaku maksiat. Li'annaha dhahiratun wa batinatun fal madhkuratu hunal batinah. Karena sesungguhnya maksiat itu ada dhahirah dan ada yang maksiat bersifat batiniah. Fal madhkurah, maka itu akan disebutkan al batinah, yang menyangkut kajian terhadap batin, artinya maksiat yang bersifat batiniah, hati yang menyangkut hati kita. Wa qala mu'allif i'lam anna sifatil madmumatu fil qalbi katsirah. Ketahuilah bahwa sifat-sifat yang tercela pada hati fil qalbi katsirah itu banyak sekali. Li'annal insana istama'a alaihi arba'atu anwa'in minal awsaf. Karena di dalam diri manusia itu terhimpun dari arba'ah, ada 4 sifat yang itu ada potensi di dalam diri kita. Apa itu yang ada sifat-sifat dalam diri kita? Wahiyas sabughiyah, yaitu as-siba, binatang buas. Rezeki teman dibawa, korupsi merajalela, semua diterkam, tidak mengenal saudara, tidak mengenal teman, semua homo homini lupus. Kalau pakai teori politik, saling menerkam dan siapa yang paling kuat yang memenangi. Wal bahimah, dan seperti binatang ternak, makan, tidur, gemuk-gemukan, dan lain sebagainya. Tidak pernah mikir tentang akhirat, tentang amal. Di dalam diri manusia juga ada as-sifatus syaitoniyah, sifat syaitan. Syaitan pasti amarah bisu, mengajak kepada kejelekan. Warrobaniyah, dan sifat-sifat ketuhanan yang menjadikan kita sebagai abdun, sebagai abdin, abid, ahli ibadah.
Wa kullu dzalika masmu'un fil qalbi, dan semua itu ada diri manusia dan berkecamuk di dalam hati manusia itu. Apakah hatinya kotor? Kalau kotor ya ikut setan. Kalau malas ibadah ya tinggal pilih asiba atau bahaim, gitu aja. Jadi kalau kita sehari-hari yang dipikir makan, berarti kita ikut bahaim. Tapi kalau sehari-hari kita yang kita pikirkan bagaimana maksiat dan membuat dosa, itu berarti syaitonnya. Fastami'a fil insani hinziru wa kalbun wa syaiton wa hakimun. Bahasa lain, diri manusia itu ada sifat khinzir, babi, gemuk, makan melulu, nggak ada hentinya. Anjing, kalbun, bukan pakai kof ya, pakai kaf, kalbun, marah, jenggong, ya, ngejar orang, ya. Wasyaiton, sifat setan, wahakimun, dan sifat yang penuh kebijakan, penuh dengan kedalaman hati. Fal khinzir wasahbat. Kalau diumpamakan dengan khinzir itu penuh syahwat. Wal kalbu wal ghadab. Kalau anjing itu sedikit-sedikit jenggong marah. Wasyaitonu lajaju hayyiju syahwatul khinzir. Sedangkan setan tidak henti-hentinya mengubarkan syahwat yang bersifat babi, wa ghaidas sab'i, dan juga membuat marah seperti binatang buas. Itu setan tugasnya, orang itu bagaimana gampang marah. Padahal Al-Quran mengatakan wal adi minal ghaib wal afin 'anil nas, menahan hawa nafsu dan pemaaf atas kesalahan orang lain. Sebaliknya wal hakim, adapun orang bijak, alladzi wa mithalul aqli, itu adalah orang yang berlaku berdasarkan akal yang disetir oleh hatinya. Ya, ma'murun bi ayat fa'aqaitu syaiton, dan ia diperintah untuk menolak segala tipu daya setan. Itu kalau kita masuk ahli bijak. Fata'adhu hinzir syahawatun yasduru minha, ya, maka ketaatan babi adalah syahwat. Wa minha sifatuhu, dan sifat-sifat dari babi itu apa? Wal waqahah, tidak tahu malu, wal khobas, keji, wa tabdir, boros, wa takrir, rebutan makanan, ya, dia nggak mau, tangannya itu memberi, nggak mau. Waria, dia riya, wal hadkat, suka membuka aib orang, wal majahah, wal aisu, wal hirsi, wal jas'i, ya, suka bergurau tanpa tahu malu, menghambur-hamburkan harta, rakus, serakah, ya, wal malik, dan gampang mengaku-ngaku memiliki, semua ingin. Nah, itu babi. Ya, babi itu semua mau apa saja dimakan, yang kotor pun dimakan. Ya, wal husud, dan juga dia adalah orang dendam, hasad, wal hikid, dan dia gembira atas orang yang tertimpa kesedihan. SMS ya, wal ghairiha. Jadi kalau ada orang SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang susah, ini perilaku dari khinzir, babi. Wa ta'atun kalbil ghadab yastashiru minha ilal qalbi, sedangkan ketaatan anjing itu adalah marah yang menyebar sampai masuk ke dalam hatinya. Misalnya apa? Sifatud duhur, sikap menonjolkan diri, kan kuat-kuatan. Kalau jenggong, maaf, itu kan siapa yang paling keras, ya. Wal bad'ai, dia berlaku keji juga. Wal budqi, congkak. Wasolfi, pembual. Wal istisqati wa takabur, ya, dia meluap marahnya. Kalau coba, kalau belum berhasil, anjing itu gonggong terus,
ya, takabur, dan dia menunjukkan dia besar, dia takabur, wal ujub, dan dia membanggakan dirinya atas kuatnya jenggongnya itu, wal istihza'i, dia gampang mengejek, wa istikhafi, dan dia meremehkan kepada orang lain, wa taqdirul khaliq, ya, meremehkan orang lain, wa iratus syari, dan dia juga selalu berkeinginan jelek, wa syahwatul dzulmi, dan dia selalu mempunyai nafsu untuk mendolimi, wa ghoriya. Jadi ciri-ciri anjing kita lihat. Astagfirullahaladzim, moga-moga kita tidak memiliki ciri itu. Begitu juga yang khinzir tadi. Wa ta'atus syaitan bi ta'atis syahwat wal ghadab yahsulu minha, karena ketaatan setan itu hanya syahwat dan marah akan melahirkan sikap apa? Sifatnya al-makrun, dia adalah bersifat licik, ya, suka tipu daya, ya, wal khodahi wa ilhil khilati wa du'ai wal jazai wa talbasi wa tradribil ghasi wal khobasi wa khonan wa amtaliha. Jadi kalau setan itu licik, suka menipu, suka merekayasa, mengaku-ngaku, ya, lancang, ya, memalsukan, suka bentrokan, curang, keji, ya, berkata kotor dan semacamnya, itu adalah ciri dari sifatnya setan. Maka karena itu kita jangan mengikuti dia. Maka dengan demikian yang kita pilih yang keempat, walau kuhirol jami'u tahta siasati sifatir robbaniyah, jikalau kita semua mengikuti sifat-sifat yang pengaturannya, ya, siasati, ya, siasah itu ngatur sebetulnya, sifatir robbaniyah, sifatnya dari ketuhanan, maka apa yang akan kita dapatkan? Lastaqarra fil qalbi nasifati, apa yang kita dapatkan? Ya, al ilmu, alim, gampang mencari ilmu, wal hikmah, dan menajamkan ruhaniyah spiritualnya, wal yakin, dan kekuatan hatinya, wal ikhotatu, ya, dan mengetahui dengan yang baik akan hakikat, bihaqikatil asya. Jadi sesuatu itu harus dengan makrifat, yakin betul, ya. Wa ma'rifatul umur, dan dia harus makrifah semua masalah, baik khususnya ma'rifatun nafsi, dan khususnya lagi adalah ma'rifatullah, makrifat kita kepada Allah, ya, ala ma hiya alaihi, dan segala urusan yang menyangkut bagaimana kita berdekatan, muraqabah kepada Allah. Itu panjang lebar dari beberapa sifat dari yang ada di dalam diri kita. Kalau tidak diasah, maka kita akan cenderung selain robbaniyah, selain hikmah tadi. Bisa seperti anjing, bisa seperti babi, bisa seperti setan. Nah, karena itulah hati ini mengapa kita harus bersihkan. Kita lanjutkan di dalam matanya. Wa tariqun tadhirul qalbi min rada'iliha tawilatun wa sabilul ailajin fiha ghamidun. Ingat, wa tariqu, dan cara atau jalan untuk tadhiril qalbi, membersihkan hati, min rada'ilha, dari keburukan-keburukan hati kita itu, ya, macam-macam toh, itu tawilah, panjang membersihkannya itu. Nggak bisa hanya sekedar zikir biasa, nggak bisa. Itu harus selalu mudawamah zikirnya untuk membersihkan hati ini. Kalau enggak, balik lagi, nanti sifat binatang muncul lagi. Sebagai asyiba, binatang buas akan masuk lagi. Fiha, ya, terhadap jalan tadi itu termasuk ghamidun, yaitu rumit, sulit. Jadi orang muraqabah pada Allah,
itu sulit. Seperti halnya kita belajar untuk wukuf, belajar untuk muraqabah, dzikir latifah itu perlu konsentrasi. Coba bayangkan orang nggak pernah tarekah, lah gimana mau dzikir yang khusyuk? Nggak bisa, mboten saged. Ini disebutkan oleh Imam Ghazali, itu adalah apa? At-tariqut tawilah wa fiha ghamidun, jalannya panjang dan rumit. Nggak gampang sebetulnya mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi orang tidak pernah mau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, untuk itu wa qad istarosa bil kulliyati ilmuhu, ya. Dan sungguh telah menghilang secara keseluruhan pengetahuan kita, ya, artinya ayil ilaji, artinya terapi hati itu memang panjang dan rumit. Karena itu wa amaluhu li ghaflatil khalqi an anfusihim wastighalihim bi zakharifid dunya. Karena lalainya makhluk manusia. Dari mana? Bi zakharifid dunya, karena mereka terlalu banyak angan-angan urusan dunia, sehingga mendekatkan diri pada Allah itu sulit, berat. Apalagi tidak pernah mencoba mendekatkan diri kepada Allah. Itu Bapak Ibu ya. Wa hadza min adfis sababil ala musabab, inilah namanya sebab musabab. Kalau orang menuju Allah, Allah akan cari jalan. Tapi kalau kita tidak mau melakukan berjalan apapun menuju Allah, ya sudah, berat. Apalagi nanti kita akan wafat, apa yang kita bekal kita itu apa? Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Maka Imam Ghazali mengatakan wa qadis taqsayna dzalik, dan kami telah meneliti dalam semua tentang hal itu semua, kulluhu, seluruhnya itu, artinya sifat-sifat tercela dari pemberat dirinya, aidzakana dzalik hatta balau ba'adahu, yaitu telah dituturkan semua itu, khususnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan menyangkut bab yang memuat tentang rubu'ul malak mukhlikat dan rubu'ul munjiat. Ini bagus sekalian ya, itu di kitab Ihya. Insya Allah saatnya kita membahas kitab Ihya. Adapun al-mukhlikat adalah apa yang ada di dalam kitab itu dibahas lengkap. Sedangkan al-munjiat yaitu terdapat seperempat di dalam kitab Ihya tersebut. Tapi mayoritas adalah mukhlikat. Untuk itu walakinna tudkhilu al-an thalatha min qaba'idil qalbi wa hiyal ghalibati ala mutafaqqihatil asr. Akan tetapi untuk memeringkatkan tadi, sekarang terhadap tiga hal tadi, keburukan-keburukan yang ada di dalam manusia, maka ini litakfudh minha khadrak, agar kamu mengambil darinya dan kamu harus hati-hati. Ailita buda'anha bitayakkudika, agar kamu menjauhi dari hal yang menyangkut penyakit tiga hal itu yang ada di dalam diri manusia. Fa innaha muhlikatun anfusa, karena tiga hal itu yang akan sesungguhnya muhlikatun, menghancurkan, halaka, ya, yang akan menjadi perusak, hiya, dari tiga itu, ya, ummahatun, sebagai induk, ai usulil li jumlati minal khaba'iti siwaya, bagi sejumlah keburukan-keburukan yang lainnya. Apa itu? Coba, tiga hal yang menjadi terberat penyakit hati kita itu apa? Wahiyya al-khasad warriya wal ujub, yaitu tentang dengki, hasad,
Pokoknya sama orang tuh ndak ono senenge lah. Wong seneng ya nggak seneng. Tapi lek wong susah sumpenenge ra kaprah. Ya. Pokoknya orang sukses, orang dapat fadilah itu dia nggak suka. Ria, dirinya selalu yang baik. Ya. Dan juga jika ujub, menyatakan dirinya yang selalu dibangga-banggakan. Fastahid fi tadhhir qalbika minha, karena itu kamu harus hati-hati, hati kita harus kita bersihkan. Tadhhiri qalbika minha, dari 3 hal itu. Karena itu sumber induk dari kerusakan diri kita itu, karena kalau hati kita mempunyai 3 itu. Hasad, riya, dengki. Hasad, riya, ujub. Fa in qadarta 'alaiha, karena jika kamu mampu mengatasinya, ya, fa ta'alama kaifiyatul hadri mim baqiyatiha, ya, maka dengan demikian kamu mempelajari, menghindari dari, menjauh dari sisanya. Aman kalau sudah 3 ini, kita akan aman. Tinggal menyingkir saja. Min baqiyatiha min rubu'il muhlikat, yaitu dari hal-hal yang menyangkut rubuhul muhlikat, artinya 1/4 dari kitab Ihya Ulumuddin itu kita bisa selesaikan. Fa in ajazta min hadza, lalu jika kamu tidak mampu, masih ada 3 penyakit itu, hasad, riya, dan ujub, ya, fa anta an ghairi, maka kamu terhadap lainnya itu. Maka dengan demikian kamu berupa membersihkan hati dari semua hal yang buruk. Tazkiyatun nafs, batasmitul qaul, bicara caranya hanya itu, zikir. A'ajaja adalah lebih tidak mampu, ya ini kamu tidak mampu. Artinya kalau kita tidak mampu membersihkan 3 ini, penyakit-penyakit ikutan dari 3 ini akan ikut. Kalau hasad, riya, ujub, riya, takabur, al-makruh dan sebagainya seperti yang tadi, sifatnya babi dan anjing tadi, ya itu nggak bisa dibersihkan kalau memang 3 ini tidak dibersihkan di dalam hati kita. Wala tadunna anta taslamu, maka dengan demikian wahai kita semua yang ngaji kolbu, jangan Anda mengira akan selamat. Ai minal ismi, artinya dari dosa-dosa. Biniyatin sholihatin fi ta'allumil ilmi wa fi qalbika syai'un minal hajati wal ujub, dengan niat yang baik dalam belajar ilmu, namun di hatimu masih ada sifat dengki, riya, dan ujub tadi, maka dengan demikian itu yang harus dihindari. Karena 3 ini adalah selalu menyelinap, khususnya kepada orang-orang yang tokoh, orang ulama, pemimpin, pembesar, itu rata-rata penyakitnya itu 3 itu, hasad, riya, ujub plus takabur. Karena itu Bapak sekalian, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, salatu munjiyatun khosyatul ta'ala fis sirri wa alaniyah. 3 perkara yang dapat menyelamatkan kamu adalah takut kepada Allah dalam hal sembunyi maupun dalam hal terang-terangan. Tidak ada orang yang takut, ada orang juga takut. Jangan kalau ada orang pura-pura alim, tapi kalau tidak ada orang, waduh, langkrak. Jangan. Wal adlu fi ridha wal ghadab, selalu dalam keadaan ridha atas keadilan yang diberikan, dan kita dalam keadaan marah tetap harus kita adil. Wal qasdu fil faqril wal ghina, dan hidup sederhana meskipun kita dalam keadaan ghina, dalam keadaan kaya raya, tetap kita slow saja.
slow saja. Dengan orang tetap baik, tidak usah menjaga jarak bahwa kita lebih dari yang lain, tidak boleh. Wa thalathu mulikatu sukhi muta'in, dan 3 perkara yang dapat membinasakan kamu adalah suhu muta'in, yaitu kekikiran yang kamu ikuti. Mainnya petinju terus sih gitu loh. Jadi ini lah, genggam, tidak pernah gini, tidak pernah aweh. Nah, kalau itu sumber kerusakan, kehancuran. Kalau orang itu muhlika sukhun muta'. Yang kedua, wahawa munba'un, hawa nafsu yang kamu turuti. Waduh, sumber kerusakan. Bi ayyat ba'ama ya'muru bihi hawa, karena seluruh dirinya, kesehariannya itu didasarkan karena hawa nafsunya. Yang ketiga adalah wa'ijabul mar'i bit nafsi, dan kamu berbangga diri terhadap diri sendiri karena merasa hebat. Artinya ay taksinuhu fi'la nafsi ala ghairi wa in kana qabihan, menganggap dirinya, perbuatannya hebat, sedangkan orang lain itu adalah qabihan, jelek. Pokoknya yang paling benar diri saya. Itu kalau itu penyakit ya. Wa wa kinnatul ulama'i fa'adham biha min fitnatin, dan berbangga diri adalah cobaan para al ulama. Ulama juga astagfirullahaladzim, ada godaannya. Yang ahli ilmu ini ya saya, yang lain enggak. Yang ahli hadis saya, yang ahli tafsir saya, yang ahli tasawuf saya, yang lain enggak ngerti. Itu udah, itu penyakitnya para ulama di situ. Wa a'dhamu biha min fitnati, dan dengan cobaan inilah maka itu moga-moga, coba bayangkan penyakit lainnya yang lebih kecil dari 3 ini apa? Enggak ada. Karena itu penyakit hati yang paling dalam adalah al-hasadu, ar-riya'u, wal-ujubu, wal takabbur. Itu satu paket. Semoga Allah menghindarkan hati kita dari penyakit 4 ini ya. Saya tambah hasad, riya, ujub, dan takabur. Sebaliknya kita dididik, diajari, kita bersihkan menjadi orang yang betul-betul al-laum, orang yang lomo, orang yang lutfi, lembut, dan orang-orang yang betul-betul sangat kuat untuk beribadah pada Allah, ahlul ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, mohon maaf atas segala sekarang. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, dan kita senantiasa dibukakan hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang betul-betul diridhoi Allah Ta'ala, hati-hati yang dibimbing oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ahlul kalam, al-afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.